Saya kira ada yang palsu memang dalam kegiatan intelijen untuk memadamkan Papua tuh. Jadi dibawa ke istana lalu dipamerkan, bukan seharusnya diselesaikan dengan cara yang tidak dipamerkan. So orang merasa wah itu bukan kelompok kita tuh, itu kelompok yang lain yang sengaja dibawa ke istana segala macam. Dan hari ini dibuktikan bahwa nggak efektif, nggak ada hasilnya tuh, dibujuk, disogok, dijanjikan bikin istana. Padahal orang Papua nggak butuh itu, dia butuh semacam kepastian bahwa akan ada keadilan buat mereka tuh. Jadi saya lihat pemerintah bikin hal yang kontradiktif. Di satu pihak menganggap bahwa oke, isu Papua kami terima sebagai isu tuntutan keadilan. Tetapi orang yang memperjuangkan isu itu sekarang paspornya ditahan oleh negara. Si siapa namanya nih, Veronica Koman ya. Nah sekarang Veronica kehilangan kewarganegaraan karena paspornya ditangkap, diambil oleh negara tuh. Kalau dia misalnya refugee, biasanya refugee itu dia buang paspornya supaya nanti dia nggak bisa pulang, nanti diurus oleh PBB kan. Ini dia warga negara Indonesia diambil paspornya dan kepala negara diam soal itu. Itu juga membuat publik internasional menganggap bahwa nggak serius dong Indonesia tuh. Kenapa warga negaranya sendiri diambil paspornya, dibatalkan kewarganegaraannya tuh. Jadi itu isu-isu yang bagi saya kontradiktif. Di satu pihak ingin menyogok, di pihak lain membatalkan usaha untuk menghasilkan keadilan di situ tuh. Itu hak jurnalis untuk memperlihatkan faktanya, dibantah oleh intelijen silakan, tapi jangan batalkan seseorang yang ingin memperjuangkan aspirasi keadilan Papua dengan membatalkan kewarganegaraannya tuh. Sekarang kita bertanya misalnya Veronica ada di mana? Dalam keadaan stateless, segala macam kejahatan bisa terjadi pada dia tuh. Padahal dia adalah warga negara Indonesia tuh. Itu kontradiksinya tuh. Ya keseriusan presiden itu tidak dibaca sebagai kebutuhan oleh masyarakat Papua tuh. Kalau misalnya bangun istana, kan kesannya mau kontrol dari dalam istana keadaan Papua. Jadi seringkali presiden itu memberi kecap yang salah pada menu utama tuh. Jadi kebanyakan kecap juga nggak ada rasanya akhirnya kan. Jadi saya balik lagi tadi bahwa problem Papua itu adalah soal justice itu. Bukan soal melihat ada istana di situ lengkap dengan pas pampres segala macam kan, konyol ide semacam itu tuh. Nah itu membuktikan bahwa pengetahuan istana terhadap antropologi Papua itu minim sekali. Dalam keadaan semacam itu, orang Papua akan menganggap bahwa Anda Jakarta memang tidak mengerti psikologi Papua tuh. Nah itu yang dengan mudah disulut lagi oleh politik global misalnya, sehingga isu Papua sampai sekarang tetap headline di dunia internasional kan. Jadi kemampuan intelijen untuk membaca sumbu utama dari problem Papua itu nggak ada. Padahal intelijen punya uang triliunan untuk memadamkan api di Papua. Jadi buat apa ada dana sebanyak itu kalau konsepnya tidak ditemukan. Jadi semacam sogokan baru terhadap soal Papua itu pasti bikin marah lagi tuh, karena Papua merasa kami kaya, kami nggak perlu, bahkan kami bisa bikinkan istana baru lagi buat Jakarta tuh. Jadi permainan idiom semacam itu yang tidak pernah dipelajari oleh kekuasaan tuh. Jadi dia gagal membaca kebutuhan utama orang Papua, yaitu kesetaraan sebagai warga negara, keakraban hidup bersama, itu dia nggak rasakan. Tidak bisa konyolnya lagi kalau dibikin istana di situ, daerah lain akan bilang loh kok itu eksklusif banget, kenapa Papua dapat istana, kenapa Aceh nggak dibuat istana. Lama-lama semua orang nuntut bikin istana gitu kan. Jadi yang kurang mungkin yang akhir akan nuntut ya, daripada bikin istana di mana-mana, bikin istana boneka aja buat presiden lagi tuh, karena nggak cukup istana negara.